Warga Dusun Ulu Tedong, Desa Garanta, Kecamatan Ujung Lowe, Kabupaten Bulukumba bernama Ahmad Faisal 25 tahun dan Haji Herman 49 tahun terlibat aksi perkelahian pada pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah, Senin 27 April 2026. Lokasinya berada di lorong 2 Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba. Dalam aksi perkelahian itu, Haji Herman menderita luka tusukan senjata tajam milik Ahmad Faisal, jenis badik sepanjang 20 cm. Mereka duel di lorong sempit ukuran 1 meter tepat di depan kamar kos yang ditempati putri Haji Herman bernama Nur Fatmawati, 23 tahun. Awalnya, Ahmad Faisal membawakan makanan mantan istrinya di kamar kos lantai 2 itu. Saat masih di dalam kamar kos itu, tiba-tiba datang mantan mertua Haji Herman. Diduga melontarkan perkataan yang tak disenangi Ahmad Faisal, sehingga keduanya cekcok adu mulut. Tak hanya itu, Herman berusaha memukul Ahmad Faisal dan langsung memarahinya. Merasa nyawanya terancam, Ahmad Faisal melarikan diri masuk ke bagian dapur mengambil badik yang telah disimpannya. Perkelahian kembali berlanjut hingga akhirnya badik Ahmad Faisal menancap di bagian perut Ahmad Faisal. Pasca peristiwa penikaman, barulah terungkap jika Ahmad Faisal merupakan mantan suami Nur Fatmawati. Ahmad Faisal diduga telah beristri setelah Nur Fatmawati. Ia pisah sekitar 6 tahun lalu. Namun sang mertua tidak merestuinya karena rencananya akan dinikahkan kembali jika Nur Fatmawati memiliki jodoh. Kini Ahmad Faisal telah diringkus polisi dan menjalani penahanan di Mapolres Bulukumba. Ia terancam hukuman 10 tahun penjara. Kejadiannya itu, Bu? Aku tahu jam berapa itu, siang-siang kapan? Siang-siang jalan lohor. Sudah duhur. Oh, sudah duhur. Itu kapan baru ditahu, Bu? Bilang ada setelah kejadian ini baru. Iya, banyak orang. Banyak orang. Dari luar apa yang didengar? Aku tahu itu semua bodoh. Kaget semua. Iya. Nah, iya, kalau keluar mah aku menjerit begitu. Iya. Baru mi keluar. Iya. Kira-kira berapa menit, Bu? Pokoknya sebentar sekali, Ji, Pak. Ada 5 menit begitu. Iya, mungkin kurang begitu, Ji. Iya. Ramai pula orang. Tapi di sana, Ji, sama di sini banyak orang. Baru tadi juga mendekat takut di bedeng karena Iya. begitu kalau tidak ditahu kita anunya. Minta tolong. Tidak ada. Jadi suara apa saja didengar? Itu, Ji, suaranya tanah yang berteriak. Histeris. Iya. Itu yang anaknya, istrinya. Pelaku. Tapi tidak mama saya takut Kak dong. Ibu mami itu orang jadi di situ gitu, kasihan itu korban mau diangkat naik di mobilnya, cuma masih takut orang. Itu yang korban? Iya. Iya, karena mobilnya di situ parkir. Baru kebetulan itu waktu tidak ada juga orang pintar bawa mobil. Jadi dia pegang perutnya. Untuk perhatikan kenapa. Pokoknya tidak mau lihat, Pak. Oh. Kenapa ramai sekali orang jadi pergi di situ, orang jadi
Maksudnya bagaimana itu lama baru ada juga angkat ki karena takut itu masih ada Takut. pelaku di atas. Oh, Iya. Di situ tuh orang orang tua. Iya. Baru pergi nih jadi ada yang juga orang pintar bawa mobil terpaksa dilarikan. Dilarikan. Iya. Jelek sana yang keluar ya. Oh, Itu saja petok saya Pak. iya. Iya. Pergi ambil motor. Selamat siang rekan-rekan media. Jadi saya dapat jelaskan kronologis kejadian penganiayaan berat yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Jadi awalnya pelaku ini datang ke rumah mantan istrinya di tempat kosnya menyimpan makanan. Entah kenapa tiba-tiba datang si korban membawa parang dan mempertanyakan kepada si pelaku, apa kau ambil di sini? Kemudian selanjutnya si korban ini mengayunkan parang menyerang si pelaku bagian kaki dan mengenai betis bagian belakang. Kemudian setelah itu si pelaku berlari ke dapur mengambil badik. Nah, tetapi ini si korban tetap mengejar pelaku dan di belakanglah itu terjadi perkelahian. Saat korban mengayunkan parang yang kedua kalinya, ketiga kalinya pelaku menangkis dan kemudian memegang pergelangan tangan si korban dan menusuk perut korban sebanyak 1 kali, kemudian lanjut ke bagian paha sebanyak 1 kali pula, dan setelah itu pelaku berlari kembali ke rumahnya. Motif. Ini sebenarnya motifnya apa, Bang? Jadi motifnya pelaku ini merasa terancam saja sehingga melakukan perlawanan. Tapi ini kabarnya memang pelaku ingin rujuk sama istrinya tapi tidak mendapat restu atau seperti apa, Bang? Seperti itulah keadaannya. Jadi pelaku ini berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya, tetapi kedua orang tua daripada istri si pelaku tidak menerima lagi. Pasal yang disangkakan? Jadi pasal yang disangkakan itu pasal 458 ayat 1 KUHP, subsidiar 468 ayat 2, subsidiar pasal 466 ayat 3 KUHP Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023. Ancaman hukuman di atas 10 tahun penjara. Itu atas nama Ahmad alias Ical bin Muhammad. Kemudian korbannya Ada yang dirilis. Hasan. Haji Herman. Korban atas nama Haji Herman. Umur 46 mungkin. 46 tahun. Alamat Ujung Loy, Pak. Alamat Ujung Loy. Betul sekali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.